Gelombang perlawanan rakyat di akhir bulan kemerdekaan mencapai puncaknya. Aksi demonstrasi yang semula bertujuan untuk mengkritisi tunjangan anggota DPR yang dinilai fantastis justru berakhir tragis. Busur panah aspirasi kini berbelok ke arah Polri pasca insiden tewasnya Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tertabrak kendaraan taktis polisi. Lalu akankah negara berbenah usai rakyat memperlihatkan gemuruh amarah? Inilah episode ke-40 di Poin Investigasi. Saya Dipo Bahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari lautan aksi demonstrasi perlawanan rakyat. Saya merasa kehilangan anak saya. Sosok Afan itu penyayang, dia tulang punggung. Saudara, saya akan datangi secara langsung Makobrimob di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat untuk melihat situasi apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang sesungguhnya ingin disuarakan. Bisa nih, saksi saudara. Saya akan tunjukkan saudara keributan yang kemudian pecah setelah polisi melepaskan tembakan gas air mata, saudara. Saya mengucapkan bela sungkawa dan duka cita yang sangat mendalam terhadap almarhum Afan dan juga tentunya seluruh keluarga. Terus saya akan gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Dalam tanda kutip, Polda Metro Jaya sudah terkepung. Tanggal 25 sampai hari ini ada kemarahan besar dari rakyat Indonesia, bukan hanya mahasiswa, seluruh rakyat marah terhadap apa yang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hari ini yang merugikan rakyat sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini. Saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Apakah ada peringatan ataupun teguran khusus mungkin bagi anggota DPR yang kemudian pola komunikasinya berpotensi untuk menyakitkan hati publik, Mbak? Semua harus menahan diri dan jangan saling menyakiti. Kita beri menghormati dan menghargai. Ini sebenarnya adalah ekspresi kekecewaan warga negara atas rentetan peristiwa-peristiwa yang nir empatik gitu ya dari pejabat-pejabat publik. Ini merupakan sebuah akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Saudara, aksi demonstrasi yang secara maraton dilakukan oleh rakyat untuk mengkritisi kinerja anggota DPR kini seolah berubah arah. Berbagai tuntutan yang dilayangkan kepada wakil rakyat kini justru menyasar aparat. Lalu apa yang sesungguhnya terjadi? Saya akan jelaskan duduk perkara ya, saudara. Seluruh persoalan bermula ketika rakyat melihat tindak tanduk anggota DPR yang dinilai tidak pantas karena berjoget dalam momen sakral di sidang tahunan MPR Jumat 15 Agustus 2025. Rakyat semakin dibuat geram ketika tunjangan anggota dewan naik di saat kondisi ekonomi dinilai sedang tidak baik. Hal tersebut diperparah dengan respon wakil rakyat yang seakan tak lagi manis, berbeda saat mengumbar janji-janji manis. Pada tanggal 25 Agustus 2025, rakyat melakukan aksi demonstrasi terkait protes atas tunjangan anggota dewan hingga ucapan mereka yang membuat rakyat geram. Aksi yang berakhir ricuh membuat polisi menangkap sekitar 370 orang yang mayoritas adalah anak-anak.
Tak berhenti sampai di situ, 28 Agustus 2025, Serikat Buruh melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutan serupa dan menyebut sikap anggota DPR telah melukai hati rakyat. Namun naas, pada malam 28 Agustus 2025, sebuah insiden terjadi. Polisi yang kala itu bergerak untuk membubarkan massa justru melakukan tindakan fatal yang tak dapat dilupakan. Satu kendaraan taktis milik polisi menabrak seorang pemuda bernama Afan Kurniawan hingga menyebabkan pengemudi ojek online tersebut meregang nyawa. Hal ini lantas kian membuat rakyat geram dan mengalihkan busur panah aspirasi kepada polisi. Usai mengawal pemakaman Afan Kurniawan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat, rakyat menggelar aksi demonstrasi di berbagai lokasi. Di malam saat insiden terjadi, Kapolri pun langsung bergerak mengunjungi keluarga korban dan mengucapkan turut berbela sungkawa. Menanggapi gejolak yang terjadi, Kapolri bertindak cepat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta maaf atas insiden yang terjadi. Bahkan orang nomor 1 di Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto pun angkat bicara. Prabowo merasa terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang dinilai berlebihan dan meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan. Saya mengucapkan bela sungkawa dan duka cita yang sangat mendalam terhadap almarhum Afan dan juga tentunya seluruh keluarga, dan juga minta maaf dari institusi kami atas musibah yang terjadi. Saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, meninggal dunia. Saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Saudara, saya berada di TPU Karet Bifak yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Afan Kurniawan yang kita tahu merupakan seorang pengemudi ojek online yang baru berusia 20 tahun dan tewas pada insiden aksi demonstrasi tepatnya pada 28 Agustus malam dengan cara yang tragis, terlindas mobil aparat. Saya akan datangi secara langsung makam dari Afan Kurniawan, saudara, yang tadi memang sudah diantarkan oleh begitu banyak pengemudi ojek online yang tentu sangat kehilangan, sangat berduka atas peristiwa tewasnya Afan Kurniawan. Saudara, ini adalah makam dari Afan Kurniawan yang sudah dimakamkan dan memang diberi tenda suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat. Sejumlah karangan bunga dan tentu taburan bunga masih begitu banyak di makam dari Afan Kurniawan bin Zulkifli. Seperti yang tadi kami sebutkan bahwa Afan masih sangat muda, kelahiran bulan Juli tahun 2004 dan wafat pada 28 Agustus 2025 dengan kondisi yang memang sulit untuk kemudian diterima oleh berbagai lapisan masyarakat karena dalam tanda kutip kematiannya melibatkan kelalaian dari aparat yang kala itu tengah bertugas. Untuk kita doakan bersama bahwa almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Jujur saya nggak kenal sama sekali dengan Mas Afan, cuma
Saya mendengar beritanya dari pagi ya melalui sosial media dan miris sekali sih dengan yang terjadi di negeri ini gitu ya. Dari yang awalnya fokus kita ke DPR sekarang ke polisi gitu ya. Semoga ini bukan sesuatu yang dikondisikan gitu oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab sih. Dan harapan saya ini nggak terjadi lagi ke depannya. Saya melihat sesama driver online sangat luar biasa gitu. Ini merasa sedih, merasa terharu ya. Ini saya minta kepada negara Republik Indonesia, Bapak Presiden untuk bisa menyelesaikan masalah ini agar insya Allah ke depannya tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya merasa kehilangan anak saya. Sosok Afan itu orangnya penyayang, baik sama orang tua. Dia tulang punggung juga sama saya. Saudara, saya akan datangi secara langsung Makobrimob di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat untuk melihat situasi apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang sesungguhnya ingin disuarakan oleh para ojek online di depan Makobrimob. Bisa ditunjukkan, inilah sejumlah pengemudi ojek online yang kemudian nampaknya ingin bertemu dengan pihak dari Makobrimob dan menyuarakan berbagai macam keresahannya terhadap aparat. Saya akan tunjukkan, saudara. Dia juga masih tanya 7 orangnya. Belum tahu siapa. Makanya kejadiannya persis dan di samping saya dan kejadiannya itu dan. Sabar dulu. Dipu dari Kompas TV, Bang. Tadi Abang menyebut bahwa Abang adalah orang yang berada di sebelah Afan. Betul demikian, Bang? Pokoknya intinya saya nggak bisa berkata-kata. Itu manusia yang kelindas orang dengan seperti itu. Saya nggak mau. Terus tidak hanya di depan dari Makobrimob Polda Metro Jaya, tetapi juga massa yang berada mungkin di sebelah kiri mulai mendekat dengan pendampingan dari personil TNI, saudara. Massa mulai maju dan semakin mendekat ke depan dari Makobrimob. Situasinya, saudara, nampaknya massa semakin mendekat ke pintu gerbang dari Satuan Brimob Polda Metro Jaya. Saya akan lihat kondisinya secara lebih dekat. Personil dari TNI mencoba untuk kemudian kembali menenangkan massa agar tentu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saudara. Pada saat massa menyuarakan suaranya, kita akan melihat, saudara, bahwa kondisi dalam dari Satbrimob Polda Metro Jaya juga sudah mencoba untuk kemudian mengamankan situasi. Dan di tengah ada personil TNI yang juga menjaga agar situasi tetap kondusif. Suruh saya akan tunjukkan salah satu massa aksi demonstran mencoba untuk kemudian membentangkan spanduk di depan dari Satbrimob Polda Metro Jaya. Ayo dong! Kalian nanti kemarahan masyarakat atau enggak? Kalau bisa saya bacakan, jangan jadikan kekuasaan merampas keadilan. Dilecehkan oleh aparat. Terus saya akan tunjukkan sebagai bentuk kekecewaan dari massa pengemudi ojek online merusak ataupun mencopot tulisan dari Satbrimob Polda Metro Jaya sebagai bentuk kekecewaan mereka, saudara. Bisa disaksikan, saudara. Tidak rusuh. Rusuh udah. Woi, masuk, woi. Udah rusuh ini. Saudara, saya akan tunjukkan suasana yang nampaknya mulai memanas di depan dari Satbrimob Polda Metro Jaya. Masuk, Nan. Masuk. Ini sebagai bentuk ekspresi dari mereka yang nampaknya tak kunjung dikabulkan permohonan kepada Satbrimob Polda Metro Jaya.
Saya akan tunjukkan saudara keributan yang kemudian pecah setelah polisi melepaskan tembakan gas air mata, saudara. Suasana yang sebelumnya memang sempat memanas, tetapi pecah ketika polisi melepaskan tembakan gas air mata kepada massa yang kemudian tentu memberikan efek yang sangat, dalam tanda kutip, menyakitkan. Bisa ditunjukkan itulah aparat Satbrimo Polda Metro Jaya yang kemudian membuat barikade setelah melepaskan tembakan gas air mata. Relakan temanmu ya. Ini juga bentuk. Mana keadilan Pak? Ada jadi satu Pak. Personel TNI mencoba menginstruksikan kepada polisi untuk menahan diri dan kembali mundur masuk ke Satbrimo Polda Metro Jaya. Suasana sudah tidak kondusif. Tujuh anggota Polri yang berada di dalam kendaraan taktis dan menabrak pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan dilakukan penempatan khusus di Div Propam Polri selama 20 hari. Lantas siapa ketujuh anggota Polri tersebut? Berdasarkan penjelasan dari Kadif Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim, ketujuh anggota Polri yang berada di dalam kendaraan taktis adalah Baraka Yohanes David, Baraka Jana Edi, Bribtu Danang, Bribtu Mardin, Bribka Rohmat, Aibda M. Rohyani, dan Kompol Kosmas Kajugai. Kadif Propam Polri juga merinci posisi dari ketujuh anggota Polri di dalam kendaraan taktis saat menabrak Afan Kurniawan. Bribka Rohmat adalah pengemudi dari kendaraan taktis Polri, sementara Kompol Kosmas berada di sebelah Bribka Rohmat yang tengah mengemudi. Sementara itu Aibda M. Rohyani, Bribtu Mardin, Bribtu Danang, Baraka Janaedi, dan Baraka Yohanes David berada di kursi belakang. Dalam pemeriksaan yang dilakukan secara terbuka, Bribka Rohmat menyebut alasan dirinya tidak menghentikan kendaraannya untuk menyelamatkan anggota Polri yang berada di dalam kendaraan taktis. Sementara itu, Karopaprof Div Propam Polri Brigjen Agus Wijayanto menegaskan dua anggota Polri yang duduk di kursi depan kendaraan taktis yakni Kompol Kosmas Kajugai dan Bribka Rohmat terancam diberi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari institusi Polri. Kategori pelanggaran berat dilakukan oleh satu, Kompol K duduk di depan sebelah kiri driver. Yang kedua, Bribka R selaku driver Lantes PJJ untuk kategori pelanggaran berat dapat dituntut dan dapat dituntut ancamannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Terus saya akan gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, sebelah kiri, dan juga sebelah kanan. Dalam tanda kutip, Polda Metro Jaya sudah terkepung. Kompas, Pak, kompas. Wartawan, Pak. Hei!